Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua Bawaslu beserta seluruh Kordip ya. Yang kami hormati Kapolres, dalam hal ini diwakili oleh Kanit Tipikor, serta seluruh peserta sosialisasi yang ada pada saat ini. Saya langsung saja ya, karena materinya semua sebenarnya sudah komplit. Nah, tadi kita sudah mulai dari kegiatan ini dari jam 10, tapi kita nunggunya di sini dari jam 9. Cukup lama, jadi materinya cukup padat. Karena kalau terlalu padat juga nanti susah dimengerti. Lebih bagus sedikit tapi masuk masuk dalam cernaan gitu. Intinya kalau dalam hal kami di sini diindikan materinya itu adalah kalau kita berbicara penyidikan itu sebenarnya apanya di polisi ya, Polres Mimika dalam hal ini. Kami yang mau di penekanan kami adalah penuntutannya, tetapi dalam proses penyelidikan dan penyidikan maupun penuntutan terhadap tindak pidana pemilu kada itu dilaksanakan secara bersama-sama. Kenapa? Karena waktunya singkat. Makanya tadi seperti dijelaskan tadi bahwa dalam penerimaan laporan yang dilakukan oleh Bawaslu, dalam hal ini Koordinat Penanganan ya, menerima laporan, itu sudah komunikasikan langsung ke Sentra Gakumdu untuk ditindaklanjuti bersama-sama. Nah, kadang-kadang memang dalam fakta di lapangan itu memang kejaksaan nggak selalu ada Pak di sentra, karena memang itu sudah dipahami dan sudah disepakati juga dari pusat, karena memang keterbatasan SDM kita sehingga lebih sering kosong di sentra itu. Namun kalau secara mekanisme penerimaan laporan sampai penanganan sampai ini ya, saya kira udah cukup jelas. Penekanan saja, apabila Bapak Ibu sekalian menemukan suatu kejadian dan ingin membuat suatu laporan, tentu dalam hal membuat laporan itu harus diperhatikan baik-baik. Ya, apa sih masalahnya? Kemudian kapan itu terjadi? Di mana itu terjadi? Harus jelas. Tadi sudah sampaikan juga kalau untuk pemilu kada nggak bisa semua orang melaporkan juga, harus orang yang mempunyai hak pilih di kabupaten ini. Kalau tidak ada hak pilihnya di kabupaten ini, tidak bisa buat laporan. Begitu. Kecuali ada kuasa khusus dari orang atau korban. Ya. Jadi dalam hal diterimanya laporan, kemudian dibahas, dikaji oleh Bawaslu, sebenarnya di situ sudah didampingi oleh penyidik. Dalam ini dari polisi. Nah, kemudian apa dari hasil kajian itu nanti akan ada masuk kamar-kamar dia. Itu yang tadi dijelaskan. Apakah ini masuknya ke kamar sengketa atau dia kamarnya ke administrasi atau kamarnya dia pidana. Kalau kamarnya pidana, nah itu langsung dilakukan pembahasan di sentra. Dari pembahasan sentra itu, kalau di pemilu itu ada 3 pembahasan. Tapi kalau di pemilu kada hanya 2. Pembahasan pertama dan kedua. Dan itu langsung segera ditindaklanjuti dan diteruskan. Bilang kalau bahasa apanya penerusan ya. Nah, kemudian ada penerusannya ke pelayanan, langsung dia diserahkan ke pelayanan sentra SPKT. Nah, langsung dia ke ini. Waktunya sangat singkat. Waktu
waktu penanganan penyidikannya di polisi itu apabila dilakukan penahanan, waktunya hanya 7 hari Pak ya. 7 hari dan dapat diperpanjang sebanyak 7 hari. Jadi 14 hari waktu penahanan yang bisa dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka. Sedangkan kalau dalam hal perkara biasa itu bisa 20 diperpanjang 40. Nah, kalau ini hanya 7 hari dan diperpanjang 7 hari. Kalau kejaksaan lebih pendek lagi. Hanya bisa 5 hari dan diperpanjang 5 hari. Makanya dalam hal kita melakukan menerima berkas perkara dari penyidik, diharapkan bersama agar berkas perkara itu memang sudah telah memenuhi syarat formil material, sehingga tidak ada bolak-balik berkas perkara itu. Tapi di dalam hal perkara pemilu maupun pemilu kada, kadang-kadang kan tersangkanya ini kan ada juga yang nggak mau datang, gitu. Tetapi dalam proses persidangannya bisa in absentia, jadi tanpa kehadiran tersangka juga bisa tetap sidang berjalan. Nanti kalau putusannya dia masuk penjara, ya diambil masukkan penjara. Karena putusan pengadilan harus selesai sebelum adanya penetapan penetapan atau pelantikan dari pemenang. Masalah itu sudah harus selesai. Begitu. Ya, mungkin itu saja garis-garis besarnya yang kami sampaikan. Secara garis besar untuk materi terkait masalah penyidikan dan penuntutan dugaan tindak pidana pada tahapan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam undang-undang pemilihan dan KUHP itu sebenarnya intinya sama saja. Ya, alurnya sama yang mulai dari disampaikan oleh Kordip Kordip penanganan penyelesaian sengketa dan juga dari kepolisian. Karena kita sebenarnya secara ininya ya kita sama-sama dari sentra, dari suatu kelompok ya, sentra ya, Gakumdu. Harapan kita kalau di sentra Gakumdu ya mari kita kerjasama yang baik ya untuk bisa, karena tadi ada bahasa dari Prof. Muhammad Al-Hamid ya, yang menyatakan bahwa sentra Gakumdu itu perlu dikaji. Tapi memang serba dilema. Di satu sisi ada orang berpikir seperti itu, di satu sisi sentra itu perlu. Ya. Karena kalau tidak ada suatu sentra yang menangani khusus terkait tindak pidana pemilu, itu bisa juga disalahgunakan juga. Ya. Saya kira kenapa dibentuk sentra Gakumdu itu sudah dilakukan hasil kajian-kajian juga. Jadi tidak asal-asal dibentuk juga. Ya. Supaya tidak semua sedikit-sedikit nanti ditangkap, oh ini tidak pidana nih. Sehingga apabila ada suatu kejadian dalam hal tahapan-tahapan itu dikaji dulu baik-baik, apakah benar ini adalah merupakan murni tindak pidana atau dia sifatnya administrasi atau sifatnya sengketa. Di situ disaring dulu sehingga tidak semua langsung main masuk ke sana aja gitu loh. Ya. Jadi semua ada maksudnya. Tapi kalau baraknya kalau niat dari Pak Prof. Muhammad Al-Hamid tadi menyatakan bahwa sentra Gakumdu dikaji, ya kami juga siap-siap aja, karena ya kami lebih enak, enggak pusing kita gitu tuh, tinggal kita tunggu di kantor aja. Ya kan? Enggak perlu kami datang ke Bawaslu. Gitu loh. Polisi tinggal tunggu di kantor. Ada yang ambil bawa ke kantor, enggak pusing. Kalau sekarang polisi kan susah. Walaupun datang melapor ke kantor atau ada orang melapor datang ke kami, ke posko kami harus bawa lagi ke Bawaslu. Capek kan? Nah, kalau memang mau dikaji juga masalah sentra Gakumdu, ya silakan gitu loh. Kami juga mendukung. Gitu diserahkan ke polisi sama jasa sesuai dengan tahapan penanganannya. Bukan di Gakumdu lagi, bukan di Bawaslu lagi. Begitu, ya. Jadi saya kira marilah kita jangan juga kita membuat suatu kesimpulan yang akhirnya nanti salah persepsikan oleh orang banyak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Intinya berhasilnya pemilu kada Mimika 2024 ini bukan
bukan terlepas hanya di Bawaslu ataupun KPU atau di DKPP atau di Sentra Gakumdu, tetapi pelaksanaan pemilu kada Mimika 2024 ini merupakan tanggung jawab semua elemen masyarakat yang ada. Sehingga untuk itu mari kita sukseskan pemilu kada Mimika yang baik, jujur, adil, aman, lancar, damai, dan penuh kasih. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih.